Halo Sobat Investor semua. Nah, hari ini gue balik bertanya lagi dengan Andrew juga, yang selaku investor saham yang lebih berpengalaman dibandingkan gue. Nah, simak terus yuk pembicaraan gue sama Andrew hari ini. Nah, jadi Andrew kan gue pengen tanya nih lanjutannya kemarin juga tentang Ya, investasi saham itu kan ada sektor financial ya. Nah, dari sektor finansial itu menurut lo nih di saat-saat seperti ini tuh gimana? Apakah emang lagi bagus atau kurang begitu baik? oke, sektor finansial ya. Eh, jadi perlu kita pahamin dulu, sektor finansial itu eh, di dalamnya itu kan ada bank. Sebenarnya industri finansial sih lebih tepat nyebutnya. Industri keuangan. Di dalam industri keuangan tuh kan jenis bisnisnya macam-macam tuh. Yang paling kita sering kenal kan biasanya perbankan. Nah, Perbankan. selain perbankan tuh biasa ada multi finance tuh yang suka pinjemin kredit motor, mobil yang Oke. bunganya lebih tinggi. Ada Asuransi juga masuk? asuransi, masuk asuransi. Ada juga perusahaan-perusahaan sekuritas tuh yang menengahi trading tuh. Nah, Hmm. kalau di market kita sendiri HSG, yang paling dominan itu biasanya adalah perbankan itu sendiri. Kalau kayak kita lihat BBCA, BBRI kan. Ya. Nah, perlu lu tahu juga kalau bank-bank gede itu, kita ngomong 5 bank yang gede nih. Pasti BBCA, Bank Ya. BCA, ada Ya. Bank BRI, ada Mandiri, BNI, BNI sama masuk ya? BTN. BTN ya. 4 pemerintah, satu yang swasta. Itu kalau kita hitung-hitung ya, itu mereka berlima ini hampir menguasai seperempat nilai kapitalisasi kita IHSG kita, Oh, sekitar 24%-an. gede ya berarti Nah, efeknya ya? gede. Nah, itu kenapa sebenarnya kalau lu lihat, lu mau misalnya lihat pergerakan harga saham bank-bank itu, Hmm. BBRI gitu misalkan. Ya. Ketika dia turun ya, ketika dia turun, indeks itu ikutan turun gitu. Jadi Kenapa? nggak jauh-jauh pergerakan perbankan itu, pergerakan sektor perbankan yang dipimpin oleh mereka-mereka itu, sama indeks itu nggak beda jauh, karena mereka cover hampir seperempatnya gitu. Oh. Nah, terus tadi pertanyaannya kan sekarang kondisinya gimana nih perbankan? Hmm. Nah kan kita kan masih kondisi COVID-19 ya, Betul. bisnis masih belum buka semua, masih pada macet lah istilahnya. Hmm. Nah, lu bayangin kalau bisnis macet kan, namanya bisnis kan ada kredit ke perbankan dong. Nah, itulah yang bikin perbankan tumbuh. Dia menyalurkan kredit ke masyarakat Iya. gitu. Dia nyalurin kredit. Nah, sekarang tahun-tahun ini kredit nggak bisa terlalu gede-gede banget. Itu yang pertama. Karena juga perbankan mau nyalurin kredit tapi usaha masih kayak gini nih. Bisnisnya aja sendiri masih ragu dong. Oh, takut Kayak tahun nggak tahun balik ya? depan. Iya, kayak tahun depan masih bisa normal kan nih ekonomi. Kalau nggak normal ekonomi, lu nggak bisa jalan usaha dong. Otomatis cash flow lu terganggu nih, cash flow bisnis lu terganggu. Hmm. Lu bisa kesulitan untuk bayar bunga ke bank. Iya sih. Nah, itu satu alasan kenapa perbankan itu, meskipun kemarin pemerintah itu udah sempat kasih bantuan likuiditas lah gitu, sempat kepada 4 bank BUMN itu, ibaratnya dikasih duit likuiditas tambahan Iya. supaya ini disalurin kredit lagi nih, genjot kredit lagi supaya ekonomi muter gitu. Nah, Heeh. tetap aja yang namanya perbankan kan, meskipun dikasih duit mereka hati-hati dong. Buat Benar. apa gue kasih kasih duit, ntar ujung-ujungnya ekonomi belum pasti bisa macet bayar gitu. Ya, itu Hmm. yang pertama. Terus yang kedua juga, kredit-kredit yang dulu nih, Ya. yang tahun lalu kayaknya baik-baik aja, 2019, 2020 tiba-tiba COVID-19. Mungkin aja ada yang baru ngutang, ada yang baru-baru ngutang tuh awal-awal tahun, tiba-tiba tutup gitu, harus tutup usahanya. Kan Oh, banyak tuh kita lihat orang-orang buka coffee shop aja kayak ya. gitu-gitu, baru buka aja udah gara-gara COVID-19 udah tutup lagi gitu kan. Benar. Mungkin aja mereka baru kredit ke bank gitu. Nah, nggak bisa bayar dong, duit dari mana gitu. Hmm. Nah, itu perbankan ini banyak melakukan yang namanya restrukturisasi kredit. Oh, itu gimana maksud itu? Nah, restrukturisasi itu artinya kalau misalkan bisnis ini nggak bisa bayar, Hmm. perbankan itu bisnis dengan bank itu bisa negosiasi lah. Kita kasih deh perpanjangan waktu untuk bayar gitu. Misalkan bisa bunganya Dispensasi bisa ya? diringanin, dispensasi. Bunganya bisa diringanin atau bisa, oke nggak usah bayar bunga nih setahun pertama ini karena COVID.
gitu. Jadi dikasih peringanan supaya kedepannya lebih longgar lah bisa bayar gitu. Nah, itu kedua. Terus juga menariknya perbankan ini boleh dibilang itu sebenarnya salah satu indikator ya buat kita paling gampang untuk nilai ekonomi itu sekarang lagi gimana sih. Tadi kan gue sempat sebut tuh kalau harga saham bank aja sama IHSG mirip-mirip. Iya, Ya kan, karena terutama. gede ya pengaruhnya. Nah, kan korelasinya agak kuat banget tuh antara dua itu ya, IHSG sama harga saham bank. Nah, itu kenapa kalau kita lihat perbankan ini sebenarnya itu seolah-olah kita kayak ngelihat IHSG itu sendiri gitu loh. Oh iya sih, make sense. Nah, itu udah sempat gue bahas juga di channel Telegram gue, Smarter Stock Investing itu sempat gue bandingin tuh antara IHSG sama harga saham BBRI ya. Karena BBRI kan nomor 2 market cap-nya setelah BBCA. BBCA. Dan ternyata ya, itu mirip tuh. Nah, kalau mau baca lebih lengkap mah boleh baca di channelnya. Oke, di Telegram ya, di Smarter Stock Investing. Smarter Stock Investing. Tapi itu berarti dampaknya sebegitu besarnya juga ya. Jadi tapi sebenarnya ada juga yang bilang ya Bro ya, itu karena uang masuk dan keluar itu dari bank itu. Jadi otomatis kalau ekonomi lagi bermasalah, bank itu pun juga akan ngaruh. Ya, memang salah satu tugas ekonomi itu kan pertumbuhannya ekonomi, itu kan karena pertumbuhan bisnis dong. Bisnis dapat modalnya itu kalau nggak dari modal foundernya sendiri, atau modalnya kredit sama bank. Nah, jadi ya berarti pertumbuhan ekonomi juga salah satu faktor terbesarnya ya kredit perbankan itu sendiri sebenarnya. Iya sih, benar. Itu kalau kita lihat historicalnya juga ya tahun 2014 atau 2015 gitu ya. 2013 2014 itu di saat-saat ekonomi kan waktu itu sempat pertumbuhannya masih tumbuh tapi agak melambat ya. Melambat. Nah, kalau kita lihat trace back lagi ke tahun-tahun itu saham-saham bank itu pada stagnan. Gitu. Dan ternyata setelah ditelusuri, benar pendapatan bank-bank gede itu ya tahun 2013 kalau nggak salah, itu selengkapnya ada di gue tulis di channel gue. Ternyata ya tetap ada revenue, tetap ada pertumbuhan salesnya, tapi agak datar gitu loh. Agak datar, kalau nggak salah bahkan ada yang turun sedikit, itu ada gitu. Dan ternyata tuh memang di periode-periode itu memang pertumbuhan PDB Indonesia memang agak slow gitu. Oh, di 2013 di saat yang sama, ya tahun 2013 sampai 2015 dah. Itu kejadiannya itu agak slow tuh 3 tahun tuh. Nah, IHSG kalau nggak tahun-tahun itu 13 sama 15 itu nggak kemana-mana, dia datar-datar aja gitu. Sideways. Nah, itu kok jadi sideways gitu. Naik turunnya di situ-situ aja. Nah, begitu pula dengan saham-saham perbankan itu. Kayak BBRI gitu. Itu udah gerakannya udah mirip-mirip banget sama IHSG itu. Nah, jadi itu kenapa kalau kita lihat saham perbankan tuh jadi kayak indikator gampangnya buat lihat ekonomi sebenarnya gitu. Iya sih.